Saya bilang, saya belum butuh. Saya punya salah aja segitu, 25 miliar dolar lebih ya. Jadi kondisi kita aman. Pertama, saya apresiasi PT SMB atas penyelenggaraan simposium ini. Tema akselerasi pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, memang kode agenda kita sekarang. Target kita jelas, Indonesia maju 2045. Indonesia Emas ya. Untuk ke sana kita butuh pertumbuhan ekonomi 7-8% secara konsisten. Pak Darmin pasti nggak percaya tuh. Bisa tumbuh 7-8. Ya namanya cita-cita Pak. Kita bergerak ke arah sana. Tapi kan nggak mungkin kita kerja pertumbuhan yang tinggi, sementara fiskal kita berantakan. Jadi dari awal saya mau kunci high growth, tapi dengan fiskal disiplin. Bisa nggak ya? Sepertinya bisa. Seperti triwulan keempat tahun lalu kita bisa tumbuh 5,39%, fiskalnya terjaga di 2,81. Jadi kalau kita bisa manage fiskal dengan lebih baik, harusnya kita bisa tumbuh lebih cepat lagi. Apalagi kalau kita bisa hidupkan sektor swasta atau private sector, karena mereka menyumbang 90% ke perekonomian, sementara pemerintah yang ribut terus cuma 10%. Jadi kebijakan pemerintah akan kita arahkan juga untuk menghidupkan atau membuat private sector tumbuh dan bisa memberi kontribusi yang lebih signifikan ke pertumbuhan ekonomi. Kondisi global saat ini tidak stabil, konflik geopolitik meningkat, supply chain terfragmentasi, suku bunga global masih tinggi atau higher for longer katanya. Banyak negara mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Tapi Indonesia masih tumbuh di kisaran 5%. Ini dia bilang di kisaran 5%, jadi yang nulis salah ini. Angka terakhir pertumbuhan ekonomi kita kan 5,39%. Hampir pasti kita sudah break dari kutukan pertumbuhan 5%. Jadi ke depan harusnya kita bisa tumbuh lebih cepat dari 5%. Jadi saya nggak suka kisaran 5%. Karena kata orang-orang, dulu ada ekonom, mungkin temannya Pak Darmin. Indonesia itu kalau pemimpinnya pintar bisa 6%, kalau nggak ngapa-ngapain tumbuhnya 5% aja. Jadi kalau 5% kelihatannya kita nggak ngapa-ngapain. Jadi kita akan menciptakan pertumbuhan yang lebih cepat. Inflasi masih terkendali. Defisit APBN dijaga di bawah 3% dari PDB, artinya fundamental ekonomi kita masih kuat. Kita ngiritlah dengan 3% tumbuhnya bisa atas 5%. Dengan defisit 3% masih bisa tumbuh di atas 5%. Ya. Menuju 5,5 ke 6%. Dan seperti arahan Presiden, Indonesia ini bukan negara pinggiran. Kita ada di jalur strategis perdagangan dan energi dunia. Tapi kapal lewat Selat Malaka nggak kita charge ya. Nggak tahu betul apa salah. Sekarang Iran mau nge-charge kapal lewat Selat Hormuz katanya. Kalau kita bagi 3, Indonesia, Malaysia, Singapura, lumayan kan? Punya kita jalurnya paling besar, paling panjang, Singapura kecil, Malaysia sama kita bagi 2 lah. Kalau bisa seperti itu, tapi kan nggak begitu. Jadi dengan segala kekayaan kita tidak boleh berpikir defensif, kita harus main ofensif katanya. Tapi tetap terukur. Jadi kita akan ciptakan pertumbuhan lebih cepat dengan tetap menjaga kredibilitas fiskal kita. Anda pasti bertanya, kalau fiskalnya ngirit, karena bisa tumbuh lebih cepat. Karena kita akan pastikan real sektor tumbuh. Gimana caranya? Kita pastikan ada cukup likuiditas di sistem perekonomian kita. Sebenarnya ini tugas Bank Sentral, tugasnya BI Pak Darmin. Ya kita nyolong-nyolong dikit lah. Yang penting ekonominya tumbuh lebih cepat ke depan. Masalah kita bukan tidak tahu arah,
Tapi salah satu masalah yang kita hadapi adalah logistik cost yang saat ini masih sekitar belasan persen dari PDB, udah turun sedikit, tapi masih lebih tinggi dari negara maju. Artinya barang kita mahal, daya saing jadi turun. Kalau mungkin 10-15 tahun yang lalu kita sering ngomong tuh akan menurunkan biaya logistik. Tapi 10 tahun terakhir kita nggak pernah bicara lagi itu. Saya pikir udah bagus, rupanya belum. Rupanya ya kita malas mikir itu aja, kita cari topik yang lain lebih seru. Tapi itu nggak akan kita lupakan, kita akan perbaiki lagi. Utamanya kan logistik cost juga di pelabuhan-pelabuhan ya. Itu di bawah Kementerian Keuangan, Pak Rio ya. Kita akan perbaiki. Kita sering dengar di luar, di TikTok lah, saya suka lihat TikTok tuh, bahwa ekonomi kita lagi marat-marit, katanya APBN-nya amburadul, utangnya besar sekali. Tapi kalau kita lihat dari standar internasional yang kita ambil, yang diambil pada Amin waktu itu kali ya, yang paling strict diambil kan Maastricht Rule ya Pak ya, Maastricht Treaty, bahwa rasio utang ke PDB di bawah 3% dan utangnya di bawah 60%. Defisit ke PDB kita bisa kita pertahankan di bawah 3% dan utang kita masih di 40%, dan mudah-mudahan akan kita tekan terus ke depan dengan cara memperbaiki tax collection kita. Jadi saya sudah organize pajak dan bea cukai supaya lebih rapi lagi ketika mengumumkan pajak, dan saya usahakan semaksimal mungkin mereka bermain di jalur yang benar. Udah ada perbaikan, tax collection kita dibanding 2 bulan pertama tahunnya dibanding 2 bulan pertama tahun lalu, tumbuhnya 30%, Maret agak turun sedikit 20% karena Lebaran dan Ramadan kan panjang. Tapi itu indikasi awal bahwa kita bisa perbaiki. Saya akan pertahankan sampai akhir tahun untuk pertumbuhan kita tetap 30%. Jadi orang bilang kita nggak punya fiscal space lagi. Kalau saya bilang saya masih punya fiscal space. Buktinya apa? BBM naik, saya nggak berubah apa-apa kan. BBM harga minyak dunia naik, BBM bersubsidi tetap kita jamin kita subsidi sampai akhir tahun, mungkin sampai tahun-tahun berikutnya tuh. Tapi karena anggaran saya setahun ya saya bilang setahun. Apakah pertumbuhan akan melambat? Tidak. Saya realokasi dana dari tempat-tempat yang biasanya ya senang-senang lah, yang dampak ke pertumbuhan ekonominya terbatas. Selain itu saya perbaikin tax collection, saya lindungin market kita dari barang-barang ilegal, udah mulai jalan tapi masih bocor sana sini. Kata orang di lapangan masih bocor. Tapi kita akan perbaiki terus, merubah behavior system, tidak semudah membalik telapak tangan rupanya. Rupanya gitu, kalau di birokrasi dikasih tahu A, di depan bilang siapa, nggak dikerjain tuh sampai 3 bulan. Dikasih tahu lagi, nggak dikerjain lagi. Ketika digeser baru nangis-nangis. Jadi kita akan pastikan message itu sampai ke seluruh birokrasi, paling nggak di Departemen Keuangan ya. Kalau saya suruh kerjain, kalau enggak siap-siap aja angkat koper, kira-kira begitu. Tapi kalau kerjanya bagus, nanti kita kasih value atau penghargaan setinggi-tingginya, termasuk insentif. Kita punya banyak proyek, atau proyeknya tapi belum siap, visibility-nya lemah, risk allocation juga tidak jelas. Akibatnya apa? Seringkali investor mundur. Nah ini yang bisa kita perbaiki. Kalau bikin proyek harus jelas proyeknya sehingga clear resikonya seperti apa. Minggu lalu di IMF Spring banyak yang tanya, saya ulangi lagi, emangnya APBN kita kuat?
menahan kenaikan harga minyak dunia. Saya bilang kuat, pertahanan kita berlapis-lapis, dan bahkan kita punya hal yang dalam keadaan biasa saya anggap jelek, itu SAL, tapi dalam keadaan seperti ini jadi bagus. Saya masih punya 420 triliun rupiah dalam bentuk SAL. Jadi pertahanan APBN kita berlapis-lapis. Saya yakin saya nggak akan sampai memakai SAL itu, tapi kalau kepepet kita masih aman. Dan kebetulan IMF dan World Bank juga nawarin untuk negara-negara yang kesulitan, dia sediakan uang sampai 20 sampai 30 miliar dolar. Saya bilang saya belum butuh. Saya punya SAL aja segitu, 25 miliar dolar lebih ya. Jadi kondisi kita aman. Defisit terkendali, buffer cukup. Ini penting karena di ekonomi modern credibility is everything. Kalau Indonesia dianggap kredibel, yield akan turun, cost of fund lebih murah, investor masuk. Sebetulnya waktu saya ke IMF World Bank, itu investor amat tertarik terhadap Indonesia. Begitu bilang pasti datang. Tapi sebetulnya yang ingin mereka tahu cuma satu. Ini menteri baru, becus apa enggak? Kira-kira gitu. Untung saya agak pintar dikit, tanya jawab bisa jawab. Teorinya lumayan. Jadi mereka percaya, oh ini menteri lumayan capable. Jadi bahkan siapa investor yang besar itu, BlackRock sama Fidelity nanya ke Pak Suminto, mau isu berapa tahun ini? Oh ini semua. Mau isu berapa tahun ini katanya. Pak Suminto bilang sekian. Tapi saya pancing juga mereka. Ya, selain itu, kami akan diversifikasi ke negara lain, termasuk Cina. Cina mau beli bond kita dengan bunga hanya 2,3%. Ya, berebutan mereka masuk ya Pak ya? Udah banyak masuk ke kita? Banyak ya? Ini audiensnya nggak ada yang ketawa ya? Serius banget. Jadi nggak usah takut. Asing melihat fondasi kita kuat dan mereka akan masuk ke kita biasa secara normal atau mungkin secara besar-besaran. Setelah angka triwulan pertama keluar, mungkin mereka akan lebih yakin bahwa kita memang berada di jalan yang benar. Kita sadar pemerintah tidak bisa membangun semuanya, jadi kita lakukan dua hal untuk infrastruktur ya. Satu, kita pilih proyek dengan high economic return. Yang kedua, yang punya multiplier effect yang besar. Contohnya, konektivitas kawasan industri, pelabuhan ekspor, dukungan energi untuk hilirisasi. Kalau proposalnya tidak punya dampak yang makro, ya kita nggak akan memaksakan. APBN tidak cukup dan memang tidak terancang untuk membiayai semua pembangunan di Indonesia. Seperti saya bilang tadi, hanya 10% dari PDB disumbang oleh belanja pemerintah, sisanya private sector. Jadi kita akan dorong blended finance atau public-private partnership, juga peran development financial institution seperti PT SMB. APBN menjadi katalis, bukan pemain utama. Kalau Rp1 APBN bisa menarik 3-4 rupiah swasta, ini yang kita sebut ya strategi pembangunan yang pas. Itu yang kita kejar. Kita ingin crowding in effect, bukan sebaliknya. Kita harus disiplin saat eksekusi program-program kita. Ini sering lupa ya. Banyak kebijakan bagus tapi delivery-nya lemah. Presiden sudah arahkan, pengendalian harus tepat dan handal. Artinya, project pipeline harus siap, koordinasi pusat daerah sinkron, real-time monitoring harus dijaga juga. Kalau tidak, kita akan mengalami cost of run, delay yang akhirnya meningkatkan biaya investasi dan investor jadi kapok. Ada banyak yang kemarin kan program infrastruktur yang nggak dimonitor. Ada WUS, ada LRT Jabodetabek, ada apa lagi. Itu sebetulnya programnya bagus, proyeknya bagus. Cuman nggak diawasi sehingga ketika ada masalah nggak ada yang menangani. Akhirnya terjadi cost of run berpuluh triliun rupiah.
Bapak, Ibu hadirin, di tengah global uncertainty, kita harus efisien. Presiden sudah memberi arahan, subsidi agar tepat sasaran, konsumsi lebih bijak, transformasi sistem kerja harus dilakukan. Ini bukan sekedar hemat, tapi ini soal economic resilience. Jadi, kalau saya mau jelaskan sedikit, di kepala presiden, kita sekarang sedang dalam kondisi survival. Jadi bukan business as usual. Semua resources yang ada kita akan pakai untuk memastikan ekonominya bisa tumbuh secara optimal. Jadi kalau Anda lihat ada satuan PKH di mana penggelapan penyelewengan di penggunaan hutan dan lain-lain dibereskan, itu langkah presiden yang serius. Dia nggak mau lagi ada sumber daya alam kita yang dimanfaatkan, tapi returnnya untuk negara nggak bagus. Jadi itu akan dilakukan terus ke depan. Jadi saya tekankan di sini, kita dalam mode survival, Pak Dirut. Semua harus dijalankan semaksimal mungkin. Nggak ada lagi main-main itu hengki-pengki kiri kanan. Untuk program prioritas, arahan Presiden jelas. Ada 8 klaster program kerja prioritas nasional PKN. Kalau saya sintesiskan, utamanya infrastruktur, hilirisasi ketahanan energi, dan penguatan ekonomi daerah. Benang merahnya hanya satu, yaitu value creation dan industrial upgrading. Contoh konkretnya begini, misalnya dengan hilirisasi nikel, ekspor naik di dari raw ke proses. Tapi ini Pak Dirut, hilirisasi nikel kita gede-gedein, tapi yang untung perusahaan Cina. Saya suka sedih ngelihatnya. Jadi coba kita lihat perusahaan domestik atau BUMN ada nggak yang bisa kita bantu. Termasuk dalam hilirisasi adalah energy security projects. Jadi kita akan diversifikasi ke sumber energi yang lain. Makanya saya waktu dengan World Bank diskusi gimana kita bisa memperluas supply dari geothermal kita. Jadi akan kita perluas itu supaya nanti kalau ada gejolak seperti ini lagi di pasar minyak dunia, kita masih bisa bertahan. Kalau ini semua jalan, produktivitas akan naik, investasi masuk, lapangan kerja akan terbuka. Jadi kita sudah punya semua. Fundamental kuat, fiscal credibility, momentum global juga waktu lambat kita masih bisa jaga. Ingat, 90% dari ekonomi kita disumbangkan oleh domestic demand. Kalau pemerintah dan bank sentral bisa jaga domestic demand, prospek ekonomi Indonesia tetap akan baik walaupun global kacau balau. Ingat tahun 2009 waktu kita melihat hampir seluruh negara di keliling kita mengalami pertumbuhan negatif, kita masih bisa tumbuh 4,6%. Jadi Indonesia sebetulnya jago, cuman kurang berani mengakui kejagoannya. Kalau kita konsisten investasi tepat, leverage financing, disiplin dijaga, insya Allah hasilnya pasti kelihatan. Jadi terima kasih SMB sudah menjalankan simposium ini. Mudah-mudahan hasilnya bagus dan saya minta jangan cuma studi kertas aja. Kasih masukan yang nyata ke pemerintah sehingga kita bisa implementasikan secepatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Purbaya mohon berkenan Pak tetap di depan. Karena selanjutnya kita akan berfoto bersama. Untuk sesi foto bersama kami mengundang Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan juga Bapak Ibu jajaran direksi dari PT SMI untuk maju dan bergabung berfoto bersama. Silahkan kepada rekan-rekan dokumentasi bisa diabadikan.
Iya, kita masih menunggu. Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan juga Bapak Ibu jajaran Direksi PT SMI. Sudah lengkap ya? Baik, kita akan abadikan dalam hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi Bapak Ibu. 3, 2, 1. Baik, Bapak Ibu mohon tetap berkenan berada di depan. Selanjutnya kami mengundang untuk bergabung berfoto kepada jajaran Eselon 1, staf ahli dan staf khusus Kementerian Keuangan. Dan juga kami mengundang dengan hormat Bapak Darmin Nasution untuk bergabung berfoto bersama. Ya, dan pada layar kita lihat juga ada Bambang Brojonegoro yang sudah bergabung bersama kita secara online. Baik, silakan dipastikan posisinya Bapak dan Ibu sudah terlihat di kamera nantinya. Baik, sepertinya sudah lengkap. Kita akan berfoto dalam hitungan 3, 2, 1. Iya, sekali lagi mungkin ada gaya tertentu. Oh, gaya jempol. Baik, kita berfoto bersama dalam hitungan 3, 2, 1. Iya, sudah cukup. Baik, terima kasih. Oh, belum, sekali lagi. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu. Terima kasih kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bapak Purbaya Yudisadewa atas keynote speech-nya. Dan kepada Pak Purbaya, tanpa mengurangi rasa hormat, Pak Purbaya, kami persilahkan apabila mungkin Bapak ada kegiatan lain, kami persilakan untuk bisa meninggalkan lokasi acara. Namun apabila masih tetap bersama-sama dengan kita di sini, alhamdulillah bisa ikut mungkin nanti hingga sesi diskusi panel kedua. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, hari ini tentunya rangkaian acara baru akan dimulai ya. Hari ini kita punya 2 sesi diskusi panel. Dan diskusi kita yang pertama sesaat lagi nanti akan kita mulai diskusinya. Tentunya ini akan ada